Yang saya hormati Dewan Juri sekalian, yang saya hormati Bapak-Bapak Panitia yang telah menyediakan, insya Allah sukses melaksanakan kegiatan ini, dan yang saya banggakan adalah kawan-kawan seperjuangan sekalian. Di sini, adapun tujuan saya berdiri di sini ingin mempresentasikan hasil percobaan saya yang saya beri judul pengaruh kerendaman air daun ubi kayu terhadap perkecambahan biji tomat, atau bahasa Latinnya Lycopersicum esculentum Mill. Latar belakang, mengapa saya mengambil tomat sebagai bahan uji coba saya, karena tomat itu mempunyai nilai ekonomis yang tinggi, daya ekspor yang baik, dan gizi yang cukup banyak. Hampir di semua tempat kita jumpai gejala pohon atau ubi kayu tumbuh baik, tidak spesifik dan tidak memerlukan perlakuan yang khusus. Mengapa saya memanfaatkan daun ubi? Karena Pak, di sini selalu sebelum saya silakan saja. Rakyat Indonesia itu mengkonsumsi daun ubi sebagai ada yang untuk sayuran, keripik, olahan basah, keripik, dan penggunaan olahan basah. Seperti yang kita ketahui, jika ibu-ibu itu ingin memasak, pasti selalu menggunakan daun-daun yang muda saja, sementara daun yang tua itu ditinggalkan. Saya berpikir itu kan sudah menjadi limbah yang menyebabkan pencemaran lingkungan. Lalu saya berpikir, terbesit di hati saya untuk memanfaatkan daun ubi tersebut. Lalu saya membaca literatur kandungan-kandungan apa saja yang terdapat pada daun ubi. Di sini kita lihat bahwa ada protein 6,8 gram, di mana kita ketahui protein itu tersusun atas asam-asam amino. Yang asam-asam amino itu membentuk suatu oksid. Jadi yang saya buat sini pengaruh oksid terhadap pertumbuhan perkecambahan biji tomat. Sejarah tanaman tomat berasal dari Amerika Selatan yang dibawa oleh Spanyol ketika menguasai Amerika Selatan, dan dibawa ke Eropa. Sementara di benua Asia itu dibawa oleh Filipina. Botani tanaman tomat yaitu merupakan famili dari Solanaceae dan spesies dari Lycopersicum esculentum Mill. Syarat tumbuh tanaman tomat itu membutuhkan tanah yang gembur, pH antara 5 sampai 6, dan suhu 17 sampai 23 derajat Celcius, atau bisa dikatakan tumbuhnya baik di dataran tinggi. Prosedur pelaksanaan. Pertama sekali saya melakukan ekstrak benih tomat yang seperti sudah kita lakukan pada hari sebelumnya. Tentu kawan-kawan sudah mengetahui. Kemudian saya mengambil daun biji tomat sebanyak 200 ml dicampur dengan air sebanyak 100 ml. Kemudian saya di blender dan
sebagai alternatif penyediaan ketersediaan oksin. Demikian presentasi saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Maafkanlah karena saya dalam tahap pembelajaran, saya masih perlu bimbingan. Demikian, terima kasih, saya akhiri. Satu pertanyaan. Yang pertama, pemanfaatan daun ikan. Kemudian menggunakan pupuk gandaki. Apa maksud Anda menggunakan pupuk gandaki? Pupuk gandaki yang pertama dia kan pupuk yang digunakan sebagai ini ya untuk daun. Iya, Pak. Ya kan? Kemudian Anda tambahkan ke dalam kandungan daun ikan itu sama gitu. Pak, saya itu setelah tumbuh dengan perawatan disemprot dengan pupuk gandaki gitu, Pak. Oh, nah, berarti sudah tumbuh ya? Iya. Bukan direndam Iya. sudah jadi garuk-garuk. Iya. Dengan itu, Pak. Jadi maksudnya dengan menggunakan daun ini lebih baik